Iya, Nak. Elin lapar. Sabar, sebentar lagi ya, Nak. Ibu cuma perlu mencari beberapa botol lagi. Setelah itu kita bisa makan. Iya, kalau botolnya cukup, kita bisa menjualnya dan membeli makanan. Kita makan apa? Bagaimana kalau nasi dan ayam? Benar. Tentu. Asik. Semoga hari ini cukup. Bu, lihat. Aku menemukan satu. Wah, pintar sekali anak ibu. Kalau Elin membantu, kita bisa makan lebih cepat kan? Elin, Kenapa, Bu? Elin gak perlu memikirkan soal uang. Itu tugas ibu. Tapi Elin mau bantu ibu. Kamu cukup tetap tersenyum. Itu sudah sangat membantu ibu. Permisi, Nak. Boleh minta tolong? Ih, bau banget. Kalau kamu mau minta uang, jawabannya tidak. Bukan, aku tidak minta uang. Terus mau apa? Aku cuma ingin meminta botol kosong yang kamu pegang. Ini Iya, aku mengumpulkan botol dan kaleng bekas untuk didaur ulang. untuk apa? Aku menjualnya. Dari situlah aku mendapatkan uang untuk makan. Serius? Kamu mencari uang dari sampah? Untuk sekarang, hanya itu yang bisa kulakukan. Tapi ini cuma sampah. Mungkin bagimu ini sampah, tapi bagi kami, botol itu bisa membantu membeli makanan. Aneh banget. Sampah bagi seseorang bisa menjadi sesuatu yang berharga bagi orang lain. Boleh aku minta botolnya? Ih, jijik. Kapan terakhir kali kamu cuci tangan? Ibuku bukan orang jorok. Elin, tidak apa-apa. Kalau memang mau, ambil sendiri dari tempat sampah. Dia jahat, Jangan bilang begitu, Nak. tapi dia menghina ibu. Mungkin dia hanya belum mengerti kehidupan kita. Ingat yang ibu bilang, Sampah bagi seseorang. bisa menjadi sesuatu yang berharga bagi orang lain. Amir, Iya, Bu. siapa wanita yang tadi bicara denganmu? Oh, cuma wanita tunawisma sama anaknya. Apa yang dia mau? Botol bekasku. Kamu memberikannya. Enggak. Kenapa? Aku nggak mau deket-deket sama tangannya. Kotor banget. Kenapa ibu melihatku seperti itu? Karena ibu tidak pernah mengajarimu memperlakukan orang seperti itu. Tapi dia mengorek-orek sampah untuk mencari uang. Menjijikkan. Amir, jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena pekerjaan atau keadaan mereka. Kenapa ibu marah? Karena ada sesuatu yang belum pernah ibu ceritakan kepadamu. Setelah kamu lahir, hubungan ibu dan ayahmu berubah. Ayahmu belum siap menjadi seorang ayah. Kami terus bertengkar, sampai akhirnya dia meninggalkan kita. Ibu tidak punya penghasilan yang cukup. Tabungan semakin menipis, sementara tagihan terus datang. Sampai suatu hari, kita kehilangan tempat tinggal. Malam pertama di jalan adalah malam paling menakutkan dalam hidup ibu. Kita pernah hidup di jalanan. Iya, Tapi bagaimana ibu bisa keluar dari keadaan itu? seseorang menolong ibu. Kamu belum makan? Aku nggak apa-apa. Tidak perlu malu. Aku tidak punya uang untuk membayarnya. Aku tidak meminta uang. Kenapa kamu membantuku? Karena aku tahu bagaimana rasanya tidak punya siapa-siapa. Besok ikut denganku. Aku akan mengajarimu cara mendapatkan sedikit uang. Setiap hari kami mengumpulkan botol dan kaleng. Satu tangan ibu membawa barang bekas, tangan lainnya menggendongmu. Mungkin bagi orang lain yang dia lakukan terlihat kecil,
Tapi bagi ibu, pertolongannya mengubah hidup kita. Kenapa ibu tidak pernah cerita? Karena ibu ingin masa itu menjadi bagian dari masa lalu. Aku nggak pernah tahu. Itulah sebabnya kita tidak boleh cepat menilai orang. Kamu melihat pakaian wanita tadi, tangannya yang kotor, dan karung yang dia bawanya. Tapi kamu tidak tahu apa yang sudah dia lalui. Aku bahkan melempar botolnya ke tempat sampah. Apa yang kamu lakukan? Aku menyuruhnya mengambil sendiri. Aku harus memperbaikinya. Aku akan kembali. Bu, kakiku capek. Kita cari sedikit lagi. Setelah itu kita istirahat. Permisi, Bu. Kamu lagi? Aku mau minta maaf. Aku seharusnya tidak memperlakukan ibu seperti tadi. Tidak apa-apa. Tidak, tindakanku tadi sangat kasar. Aku baru sadar, aku menilai ibu tanpa tahu apapun tentang kehidupan ibu. Dan ternyata ibu benar. Tentang apa? Sampah bagi seseorang bisa menjadi sesuatu yang berharga bagi orang lain. Terima kasih. Bu, sekarang cukup buat makan. Sepertinya cukup. Yes. Amir, ibu menemukan satu lagi. Mungkin kamu bisa memberikan? Dahlia? Kana? Ya Tuhan, ini benar-benar kamu. Aku mencarimu bertahun-tahun. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Tunggu, ibu kenal dia? Amir, inilah wanita yang tadi ibu ceritakan. Apa? Dialah orang yang membantu kita ketika kita hidup di jalanan. Jadi dia orangnya. Iya. Dan siapa gadis kecil ini? Ini putriku, Elin. Halo. Halo, Elin. Dahlia, apa yang terjadi? Kenapa kamu kembali hidup seperti ini? Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ceritakan padaku. Aku kehilangan pekerjaanku beberapa bulan lalu. Setelah itu semuanya terjadi begitu cepat. Tabunganku habis untuk membayar tempat tinggal dan kebutuhan Elin. Aku sudah mencoba mencari pekerjaan kemana-mana, tapi belum ada yang menerimaku. Jadi sekarang kamu kembali mengumpulkan botol. Aku tidak punya pilihan lain. Selama anakku bisa makan, aku akan melakukan pekerjaan apapun yang halal. Kamu ingat apa yang kamu katakan kepadaku bertahun-tahun lalu? Apa? Saat aku bertanya, kenapa kamu membantuku? Kenapa kamu membantuku? Karena aku tahu bagaimana rasanya tidak punya siapa-siapa. Aku tidak pernah melupakan kalimat itu. Dulu kamu memberiku kesempatan ketika semua orang mengabaikanku. Sekarang, izinkan aku melakukan hal yang sama untukmu. Apa maksudmu? Aku menjalankan sebuah perusahaan sekarang. Kami sedang membutuhkan staf baru di bagian operasional. Tapi Aku ingat bagaimana kamu bekerja dulu. Kamu rajin, jujur, dan tidak pernah menyerah. sudah lama sekali aku tidak bekerja di perusahaan. Kamu bisa belajar lagi. Bagaimana kalau aku tidak mampu? Dahlia, bertahun-tahun lalu, ketika aku merasa tidak mampu bertahan hidup, kamu percaya kepadaku. Sekarang, giliranku percaya kepadamu. Kamu serius? Sangat serius. Datanglah ke kantorku besok. Terima kasih. Jangan berterima kasih dulu. Kamu tetap harus bekerja keras. Itu tidak masalah, aku tidak takut bekerja keras. Aku tahu. Pagi, Dahlia. Selamat pagi. Bagaimana pekerjaan barumu? Melelahkan, tapi aku menyukainya. Aku dengar supervisormu bilang kinerjamu sangat bagus. Aku cuma tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Kamu mendapatkannya karena kemampuanmu sendiri. Tapi kamu yang membuka pintunya. Karena dulu kamu juga membuka pintu untukku. Ibu, Bagaimana sekolah hari ini? seru. Bu, kita makan apa malam ini? Kamu mau makan apa? Aku boleh pilih? Tentu. Pizza. Baiklah, pizza.